Pernah ada satu kasus mahasiswa, dia mengirim email, mengirim surat kepada saya dan minta nilainya diturunkan. Saya tahu saya seharusnya tidak boleh melakukan itu, tapi saya lakukan, jadi saya mohon maaf begitu. Yang paling menonjol perbedaannya mungkin dalam hal 어서오세요. apa kabar? baik. Ya. Terima kasih sudah datang ke sini, Bu. Sama-sama. Yuna, apa kabar? Saya juga baik. Boleh perkenalkan diri dulu? Halo semua, nama saya Tami. Ini adalah tahun ketiga saya menjadi pengajar bahasa Indonesia di Korea. Ya, jadi inilah guru saya pas jurusan bahasa Indonesia. Jadi banyak yang dulu tanya juga, Yuna coba ngobrol sama dosen di jurusan kamu gitu. Dan akhirnya saya bisa undang. Banyak yang kayaknya penasaran, kok banyak anak Korea minat belajar bahasa Indonesia. Nah, Ibu kan sedang mengajar bahasa Indonesia untuk anak-anak Korea. Nah, Ibu bisa merasakan kayak, oh memang jurusan bahasa Indonesia populer antara anak Korea gitu nggak? Jadi di HUFS, Hankook University of Foreign Studies itu kelas bahasa Indonesia bukan hanya diikuti oleh mereka yang mengambil jurusan bahasa Indonesia sebagai jurusan pertama atau first major, tapi diikuti juga oleh mereka yang mengambil sebagai jurusan kedua. Nah, selama ini yang mengambil kelas saya dari jurusan lain, artinya mengambil kelas saya sebagai jurusan kedua itu justru lebih banyak daripada jurusan pertama. Jadi memang banyak sekali. Terus menurut Ibu, apakah ada budaya yang lumayan unik di kampus Korea? Misalnya jurusan bahasa Indonesia, di jurusan kita itu tiap bulan ini ada semacam kolokium, ada satu dosen yang mempresentasikan satu topik, kemudian mahasiswa dan dosen semua hadir. Setelah itu kita biasanya makan malam. Jadi setelah makan malam bersama, dan biasanya mereka juga minum kan. Tapi ini pengalaman menarik ya, karena saya di sini sebagai dosen, saya juga ikut makan, dan ketika acara minum itu teman-teman dan mahasiswa mereka minum bir, minum makgeolli, saya pegangnya air putih. Tapi kebersamaannya kan tetap terasa walaupun saya air putih, kita tos, ya semua pegang seperti itu. Nah, Ibu pernah ngajar bahasa Indonesia untuk orang asing gitu kan, di Indonesia juga. Ya, betul. Jadi udah pernah banyak mahasiswa orang asing, dan kalau sekarang memang ajarnya anak Korea saja gitu kan. Terus kalau gitu, apakah ada perbedaan antara orang asing yang lain dan orang Korea yang belajar bahasa Indonesia? Jadi di Indonesia, saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Kami punya program Dharma Siswa, itu beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Di universitas kami kebetulan sudah menerima mahasiswa dari banyak negara, termasuk Korea Selatan. Gitu. Dari pengalaman itu dibandingkan sekarang, yang paling menonjol perbedaannya mungkin dalam hal kompetisi. Jadi kompetisi di antara mereka sangat ketat, sangat kuat. Pernah ada satu kasus mahasiswa setelah mengetahui dia mendapatkan nilai B, dia mengirim email, mengirim surat kepada saya dan minta nilainya diturunkan menjadi C supaya dia bisa mengulang dan bisa mendapatkan A nanti. Tujuannya. Iya, betul. Kalau di Indonesia tidak ada yang seperti ini, jarang. Selama saya mengajar, B itu itu sudah biasanya mahasiswa kalau sudah mendapatkan B mereka tidak mengirim email seperti itu. Biasanya mereka kalau sudah mendapatkan nilai B itu sudah ya oke. Puas gitu kali ya. Mungkin targetnya A dan mereka tidak begitu puas, tapi oke lah. B itu masih dianggap bagus. Bahkan pernah ada yang mendapatkan A0 itu ada yang tidak puas. Jadi dia, mengapa saya tidak mendapatkan A+, mengapa saya hanya mendapatkan A0? Padahal A
Udah bagus gitu ya. Oke, terus kalau gitu apakah ada pengalaman atau kejadian lucu di kelas gitu? Semester lalu itu ada mahasiswa yang mengirim email. Jadi di antara kelas yang saya ajar ada satu kelas yang fokusnya adalah ke audio. Jadi listening mungkin ya, menyimak dengan audio. Nah, seharusnya ketika tes, kuis, ulangan seperti itu hanya boleh mendengarkan satu kali saja. Tapi mahasiswa tersebut merekam, dia bisa memutarnya lagi sesuka dia. Karena online. Karena online. Saya tidak bisa mengontrol mereka kan untuk itu gitu. Sebenarnya saya tidak tahu, tapi kemudian mahasiswa ini mengirim email dan mengatakan, mohon maaf, saya melakukan ini. Dia jujur gitu. Ya, saya tahu saya seharusnya tidak boleh melakukan itu, tapi saya lakukan, jadi saya mohon maaf begitu. Ini pengalaman menarik ya, karena selama saya mengajar, saya baru pertama kali mendapatkan email pengakuan seperti itu. Biasanya kalau sudah, ya apalagi dosennya tidak tahu kan, mahasiswa juga diam-diam aja kan pasti. Ya, tapi dia mengirim email dan saya sangat menghargai kejujurannya itu, memberitahu. Sebenarnya itu tidak boleh, jadi itu termasuk ke kategori cheating. Saya mengatakan cheatingnya tidak oke, tapi saya menghargai tindakan dia untuk memberitahu kepada saya. Jadi gimana nanti nilainya diturunin atau udah sama gitu? Kami ada retest. Ibu mengatakan retest gitu. Ya, supaya adil untuk semua, karena itu jadi tidak adil untuk teman-temannya yang lain. Teman-teman hanya satu kali, dia bisa lebih dari satu kali mendengarkan, jadi hanya saya memutuskan untuk kita re-exam. Semua orang jadi. Terus kalau yang lain semuanya paham gitu? Ya, mereka paham karena di pertemuan berikutnya saya mengatakan ada, ya rupanya ada kejadian, seharusnya tidak boleh tapi ada kejadian seperti ini, jadi bagaimana kalau saya menawarkan retest. Jadi saya menawarkan yang mau ikut retest, yang mau ikut. Jadi bukan semua yang ikut ya? Karena ada yang tidak mau juga, ada yang merasa itu sudah oke, sudah cukup, saya tidak mau ikut. Menarik ya ini. Nih, Ibu kan di sini udah 3 tahun ya, baru 3 tahun. Bulan depan 3 tahun. Oke. Jadi ini kan udah lumayan kan tinggal di sini. Terus apakah Ibu merasa saya sudah jadi orang Korea gitu? Sudah terbiasa? Saya sudah bisa ngobrol dengan Pak Satpam. Pak Satpam. Karena setiap hari pasti ketemu gitu kan? Setiap hari ketemu, dan biasanya hanya annyeonghaseyo saja, tapi kita sudah bisa mengobrol lebih banyak, mengobrol tentang keluarga. Ya, karena dia tahu, misalnya dia tahu anak saya datang, dan kemudian ketika bertemu setelahnya, dia menanyakan kabar anak saya bagaimana, anak saya sekarang ada di mana, dan kami ngobrol lumayan lama dan lumayan sering bersahabatnya dengan Pak Satpam. Kita juga kalau mahasiswa Korea ke Indonesia biasanya ya ngobrolnya dengan Satpam di Indonesia. Banyak yang seperti itu, ya kan? Menurut Ibu selama tinggal di sini, apakah ada hal-hal yang unik di Korea? Orang Korea sangat suka bunga. Jadi mereka sering sekali membeli bunga untuk orang-orang yang disayangi. Bukan kalau untuk acara tertentu ya, ulang tahun, untuk misalnya lulus dari kuliah itu Di Indonesia juga seperti itu, tapi sepertinya di Korea lebih sering. Sering sekali. Jadi saya melihat itu agak berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia untuk acara-acara khusus seperti ulang tahun atau wisuda, apalagi menikah mungkin. Tapi kalau di Korea, mahasiswa saya mengatakan, Ibu di sini ketika cowok dan cewek mereka pacaran dan marah, mereka sedang marah berantem, cowoknya membelikan bunga. Iya banyak. Ada juga yang setiap kali ketemu kasih bunga gitu. Ada juga. Agak beda sih tergantung orangnya, tapi sangat sering. Dan kayak teman cewek sama-sama juga suka kasih bunga gitu. Satu lagi mungkin yang saya merasakan berbeda selama tinggal di sini, karena saya kebetulan di sini kan dosen ya, guru. Jadi ketika hari guru, saya menerima bunga, biasanya mereka memberikan ucapan. Ketika kita kelas offline, mereka memberikan
ucapan dalam bentuk yang bisa dibawa dan diserahkan. Nah, ketika kita online begini, mereka membuat video Hari Guru. Karena kalau di Indonesia ada Hari Guru, ada peringatannya, tapi siswa ke guru tidak seperti ini. Kalau di sini mereka menganggap Hari Guru sebagai hari yang sangat penting. Betul. Yang saya ceritakan itu mereka membuat ucapan dan misalnya ditempel di kertas. Iya. Setiap mahasiswa membuat ucapan. Iya, kumpulin. Banyak sekali. Saya bisa baca lagi. Nah, sekarang menariknya karena dalam bentuk video, ini lebih gampang kan disimpannya juga, jadi saya bisa lihat. Ya, anak-anak sangat respect sama guru gitu ya. Dengan gurunya mereka luar biasa. Mahasiswa Korea luar biasa. Oh ya, katanya gitu. Oke, terima kasih banyak Bu. Hari ini udah ceritain banyak pengalaman di sini. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, kalau gitu semoga ada kesempatan nanti ya bisa ceritain lagi seperti ini ya. Dengan senang hati. Yes, terima kasih.